Halo teman-teman, apa kabar? Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari seorang pria yang memiliki pendapatan cukup tidak stabil, namun malah melakukan hubungan suami istri. Sampai-sampai sang wanita tidak dapat mengimbanginya. Bagaimana tidak? Lantaran meminum herbal kuat, pria ini sering tidak mencapai klimaks dan malah melakukan hubungan hingga tidak wajar. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas. Di sebuah daerah bernama Kabupaten Cianjur, lebih tepatnya di Provinsi Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Rafid yang berusia 39 tahun. Rafid ini masih belum menikah, tapi memiliki seorang teman perempuan cantik bernama Yami yang akan terlibat di dalam kasus di luar nalar ini. Namun, di dalam pertemanan itu, Rafid dan Yami berteman tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya, di mana mereka sudah menganggap hubungan tersebut sudah hal yang biasa-biasa saja. Walaupun demikian, Rafid tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia hidup bahagia di sebuah rumah yang cukup sederhana bersama kerabatnya. Tidak ada informasi yang menjelaskan tentang keluarga Rafid tersebut. Namun yang jelas, menurut warga atau masyarakat sekitar, Rafid dikenal sebagai sosok yang gampang akrab dengan seseorang dan aktif berkomunikasi dengan tetangga. Dia adalah orang yang royal dengan sifat yang jadinya banyak orang-orang sekitar menyukainya. Kesehariannya, Rafid bekerja sebagai pengusaha kecil-kecilan, yakni pedagang bakso keliling atau dengan sebutan lain cilok. Usaha dagang baksonya ini cukup terkenal di daerah tempat dia tinggal karena memang banyak pemuda dan remaja yang membeli bakso buatannya. Sejak kecil, Rafid sudah sangat menyukai bakso, yang akhirnya menjadi perwujudan dari keinginannya tersebut. Jadinya, Rafid selalu disibukkan untuk mengurusi adonan buatannya, mulai dari promosi, menyediakan stok barang, dan berkeliling ke sana kemari. Orang-orang sekitar mengenal cilok tersebut dengan bakso enak dimakan dan berkualitas. Setiap harinya, gerobak bakso tersebut akan berangkat di pagi hari hingga waktu sore hari di sekitar daerah Majalengka. Namun, apabila Rafid ada urusan lain, biasanya sang teman bernama Yami akan mengajaknya keluar bersama untuk melakukan sesuatu. Selain itu, kadang juga pria 39 tahun ini menjual minuman jahe. Dia juga terkadang mempekerjakan orang yang dikenalnya agar jualan bakso keliling tersebut tetap berjalan. Pada awal-awal dia merintis usahanya berjalan dengan sangat baik. Namun, seperti banyak usaha kecil lainnya, perjalanan Rafid tidaklah mulus dan tidaklah mudah. Meskipun menjual baksonya ini berhasil menarik banyak perhatian pelanggan, namun Rafid harus menghadapi tantangan besar dalam hal keuangan, persaingan yang tidak mudah, dan biaya operasional yang terus meningkat, membuat dia sulit untuk menstabilkan usahanya. Dari beberapa informasi yang didapat, pada saat itu Rafid mulai kepikiran berniat memakai sisa modalnya untuk diberikan kepada teman Yami agar bisa diajak hubungan suami istri. Sebelumnya, Yami memang sudah sejak lama berkenalan dengan Rafid dan telah berusia 24 tahun. Singkat ceritanya, pada suatu hari ketika Rafid mulai membicarakan hal tersebut kepada Yami karena sudah merasa banyak pikiran, Yami mengiyakan tawaran tersebut, mengingat teman wanitanya ini memang suka melakukannya. Setelah lama-lama berbincang, mereka pun sepakat untuk main satu hari full dengan nominal 450.000. Lantaran libido Rafid sudah sering naik, ketika awal perbincangan tiba-tiba saja Yami memainkan alat kelamin Rafid hingga hampir mencapai klimaks. Saat kondisi hampir klimaks itu, Yami langsung memasukkan alat kelamin Rafid juga, dan mereka melakukan hubungan selama 2 jam. Disinilah entah kenapa Rafid merasa lupa diri dengan rasanya dan mulai melupakan kesehariannya
sebagai pedagang bakso keliling. Bahkan ketika Rafid mengalami keuntungan, semua uang tersebut akan dipakainya untuk bermain lagi. Dengan perasaan bergairah yang berlebihan, Rafid mulai berencana membuat jamu kuat supaya alat kelaminnya tidak cepat klimaks dan tahan lama. Hingga ia pun kembali mengirim pesan kepada Yami bahwa dirinya ingin melakukan hubungan suami istri lagi di malam tahun baru 2019. Yami yang memang terbiasa melakukannya dan mau juga tanpa basa-basi langsung mengiyakan Rafid. Hingga pada tanggal 30 Desember 2019, disinilah hubungan di luar nalar akan terjadi. Mereka pun berencana untuk pergi ke puncak villa yang berada di Bogor. Setibanya di villa, ternyata ada 3 pasangan lainnya lagi, yang mana 3 pasangan tersebut ingin juga melakukannya bersama-sama. Karena sudah tidak ada pikiran lagi, selain hasrat, Rafid dan Yami pun langsung mengiyakan. Selang beberapa jam kemudian, setelah acara mempersiapkan diri, mereka pun seketika langsung melakukan hubungan di luar nalar secara bergantian. Perbuatan tidak pantas itu dilakukan hingga jam subuh. Hingga keesokan harinya, 4 orang memilih untuk pulang saja, tersisa Rafid dan Yami di villa. Rafid pun meminta untuk kembali melakukan hubungan suami istri pada malam kedua di villa yang sama. Karena merasa Yami juga masih bergairah, dia pun menyambut alat kelamin Rafid dan terjadilah hubungan intim di malam kedua. Namun, Yami mengaku kelelahan sekitar pukul 12 malam karena alat kelamin Rafid tidak kunjung klimaks, sehingga Yami pun dibiarkan istirahat dan tidur. Namun, karena merasa ingin lagi, beberapa jam kemudian Rafid membangunkan sang teman untuk kembali melakukan hubungan suami istri. Olahraga intim tersebut mereka lakukan selama 3 jam lagi. Lagi-lagi, akibat hubungan tidak wajar tersebut, entah karena kurang istirahat atau kondisinya sudah dalam keadaan lelah, Yami akhirnya mulai tidak karuan. Kondisi itu terus terulang hingga jam 4 subuh. Karena alat kelamin Rafid tidak kunjung mencapai klimaks, lantaran emosi dan dimintai terus-menerus, Yami pun mengeluarkan kata-kata tidak baik. Rafid yang mendengar kata-kata tersebut, ditambah alat kelaminnya yang tidak juga klimaks, sontak menjadi emosi dan melakukan kekerasan hingga Yami tidak berdaya. Mengira sang teman hanya pingsan, Rafid pun langsung pergi dengan keadaan Yami yang ditutup selimut. Rafid kemudian pulang menggunakan transportasi online ke Bandung. Singkat cerita, seorang warga yang hendak melintas melihat ada sesuatu yang tidak beres dari villa itu dan memutuskan untuk memeriksanya. Benar saja, warga tersebut menemukan Yami dalam keadaan tidak berpakaian pada hari kejadian, yang bertepatan pada tanggal 1 Desember 2019. Yami pun segera dibawa ke rumah sakit, namun dalam perjalanan ia dinyatakan wafat. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ada luka tidak wajar yang ditemukan di tubuh Yami. Penemuan tersebut dilaporkan ke pihak berwajib bahwa ada kasus yang harus diselesaikan. Dengan bantuan staf villa yang sudah mengantongi identitas pelaku, pihak berwajib melakukan pengejaran. Hingga 2 hari setelah insiden tersebut, petugas polisi berhasil menangkap Rafid di kawasan Bandung, Jawa Barat. Atas perbuatannya, ia dikenakan hukuman 15 tahun penjara. Selain hukuman penjara selama 15 tahun, ia juga diwajibkan untuk membayar denda dan kompensasi kepada keluarga korban. Hukuman tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada Rafid, tetapi juga menjadi peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang melanggar norma hukum dan sosial. Kisah ini seharusnya menjadi cermin bagi kita semua bahwa hidup
tidak selalu tentang mencari kepuasan instan. Rafid yang semula merupakan sosok yang dikenal baik dan ramah di lingkungannya, harus berakhir sebagai pelaku kejahatan karena mengikuti nafsu dan gaya hidup yang tidak sehat. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa kecanduan dalam bentuk apapun, baik itu terhadap substansi tertentu, aktivitas, atau bahkan hubungan, dapat menghancurkan kehidupan jika tidak dikendalikan dengan baik. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.